Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata
Shalom saudara, tidak terasa kita memasuki bulan yang baru, minggu pertama di bulan Februari. Dan pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya hati kita menjadi seperti tanah yang baik, sehingga ketika kebenaran itu disampaikan, benih itu bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah secara konsisten. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari Tuhan tolong kami, sucikan hati kami dengan darah-Mu, dan tolong kami, urapi kami baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Karena pengurapan itu yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Februari ini kita akan belajar tentang seri tentang iman yang hidup. Saudara, banyak orang memiliki kepercayaan, tapi mereka tidak memiliki iman yang hidup. Alkitab berkata bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh mood, bukan oleh perasaan. Jadi dengan kata lain, imanlah yang membuat kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan iman yang membuat kita hidup? Apa itu hidup itu? Yang pertama tentu selamat. Iman membuat kita diampuni dosanya dan menerima hidup yang kekal. Kalau pagi ini ada di antara saudara yang belum yakin akan keselamatan hidupmu. Apakah nanti saya masuk surga atau masuk neraka? Engkau dikuasai oleh ketakutan akan penghukuman. Mari, engkau secara pribadi membuka hati kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali ketakutan, kecemasan itu merupakan ketukan hati dari Tuhan Yesus kepada kita. Dan kalau engkau membuka hati, Alkitab berkata, di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Ketakutan itu mengandung hukuman, tapi kasih menghilangkan ketakutan. Ketika Yesus masuk ke hatimu, maka hatimu diisi kasih. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang besar. Dan kiranya pagi ini, di tengah kau mendengarkan firman Tuhan, kau membuka hati kepada Yesus. Yang kedua, bicara hidup adalah hidup yang berkemenangan. Ada banyak orang bernapas, ada banyak orang tidak sakit, ada banyak orang tidak kekurangan secara materi. Bahkan secara ketenaran, mereka juga tidak kekurangan. Tapi hidup mereka dipenuhi dengan kelemahan, dipenuhi dengan hidup yang jauh dari sejahtera, dan selalu kalah menghadapi pergumulan hidup. Hidup berkemenangannya kuat menghadapi masalah dan tampil sebagai pemenang. Minggu lalu saya sudah khotbah beberapa minggu lalu. Bagaimana hidup di dunia ini akan selalu ada pencobaan, ada masalah. Hanya di rumah Bapa yang tidak ada masalah. Tapi saudara dan saya bisa hidup sebagai pemenang kalau kau hidup oleh iman. Hidup yang berkemenangan itu tidak kehilangan iman dan tidak berubah karakter kudusnya. Ada banyak orang ketika menghadapi tekanan, maka karakternya berubah. Dulunya penuh kasih, dulunya setia, dulunya tulus. Sekarang jadi berakal bulus, licik, jahat, dan suka membalas. Saudara. Itu hidup yang kalah. Kalau engkau hidup oleh iman, maka hidupmu akan berkemenangan. Engkau tidak akan kehilangan iman dan tidak berubah karakter. Selain itu juga, saudara akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal dan pikiran. Saudara, persoalanmu belum hilang, tantanganmu belum berkurang. Tapi kalau engkau hidup oleh iman, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan turun dalam hidupmu. Kenapa saudara? Saudara mungkin masih ingat, satu kali Yesus dan murid-muridnya terkena badai yang begitu besar. Muridnya panik, mereka berpikir mereka pasti binasa. Tapi di tengah badai itu, di perahu yang sama, di badai yang sama, Yesus tertidur di sebuah tilam. Itu yang namanya damai sejahtera. Engkau bisa tidur nyenyak di tengah persoalanmu belum selesai. Kalau engkau hidup oleh iman, hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal. Hidup oleh iman, apa itu hidup? Artinya kita terhubung dengan kuasa dan janji Allah. Kita mengalami mujizat, kita menolongi pertolongan, kita mengalami jalan keluar, dan kita menerima berkat-berkat yang ajaib. Tahun ini tema harmoni, salah satu ayatnya berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau engkau hidup oleh iman, maka berkat-berkat yang diperintahkan oleh Tuhan bisa terjadi, saudara.
Saya yakin saudara bisa menerima berkat ajaib di tengah pergumulan yang berat sekalipun kalau engkau hidup oleh iman. Selain itu saudara, selain kita selamat, hidup berkemenangan, terhubung dengan kuasa dan janji Allah. Ini yang paling penting. Kalau engkau hidup oleh iman, memiliki iman yang hidup, saudara dan saya berkenan di mata Tuhan. Saudara, ini yang paling penting, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat tema kita di bulan ini dari Ibrani 11, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan berpaling kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Sekalipun tidak kelihatan, Allah itu ada. Kalau kita seringkali takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan, kita mudah khawatir untuk hal-hal yang belum kelihatan dan belum terjadi. Mengapa kepada Tuhan yang juga tidak kelihatan kita sulit percaya? Saudara, seringkali kita salah menaruh iman. Bukan kepada Tuhan dan firman-Nya, tapi kita beriman kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Kalau engkau bisa takut, kalau engkau bisa khawatir, harusnya saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan yang juga tidak kelihatan. Apa itu iman? Alkitab mendefinisikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apa itu dasar pondasi ketika rumah dibangun, ada pondasinya, rumah itu tidak goyah. Apa itu dasar? Sesuatu yang membentuk keyakinan kita, yang membentuk pengharapan kita. Saudara, setiap kita bisa punya pengharapan. Mulai dari hal sederhana, oh saya berharap, saya yakin hari ini kan baik-baik saja. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu, perhatikan, itu berhubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Saudara tidak hanya bisa membangun keyakinan tanpa melibatkan Tuhan dan firman-Nya. Itu namanya motivasi, saudara. Saudara, Alkitab, firman Tuhan, Injil adalah kuasa Tuhan. Kita harus membangun iman kita di atas dasar Injil dan firman Tuhan. Kalau tidak, kita sekedar mengalami, menerima, menghidupi pengajaran motivasional. Untuk apa saudara saya berdiri di tempat ini kalau hanya mengajar pengajaran motivasional? Kenapa? Karena ada banyak orang pengajar motivasi yang sangat bagus, lebih bagus dari para hamba Tuhan. Tapi modal kami hanyalah Injil dan firman-Nya. Karena Injil dan firman-Nya adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan, melepaskan. Bahkan saat saudara sedang mendengar firman Tuhan hari ini, belum didoakan, kesembuhan bisa terjadi, mujizat bisa terjadi, pertolongan jalan keluar bisa terjadi. Saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang tidak banyak dicatat, tapi imannya membuat dia diangkat ke surga hidup-hidup. Waktu saya sedang mempersiapkan ini, keponakan saya yang masih kelas 2 SD. Oh, saya tahu dia yang diangkat Tuhan kan hidup-hidup tidak mati. Wow, anak sekolah minggu aja tahu. Harusnya saudara dan saya lebih yakin lagi akan tokoh iman ini. Kita akan belajar tentang iman dan kekudusan Henok. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian 5, 21 sampai 24, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Mari kita buka Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Saudara, dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah dia memperanakan Metusalah dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? Diangkat hidup-hidup ke surga. Ada 3 orang yang diangkat hidup-hidup ke surga, ada yang melalui kematian. Tokoh pertama, yang paling pertama kali diangkat hidup-hidup ke surga adalah Henok. Tokoh yang sedang kita pelajari. Yang kedua adalah Elia. Yang ketiga adalah Yesus. Yesus jadi manusia. Dan dia terangkat kembali ke surga, dalam rupa manusia dia terangkat kembali ke surga. Untuk mempertunjukkan kepada murid-muridnya bahwa mereka bisa mengalami hal yang sama. Dan tokoh yang keempat adalah Musa. Musa mengalami kematian,
Tapi tubuhnya, rohnya kembali ke surga dan tubuhnya diangkat ke surga. Dan itu melalui sebuah perebutan. Iblis hendak merebut mayat Musa. Tapi malaikat menghardik. Dan iblis lari sehingga malaikat itu bisa membawa tubuh Musa ke surga. Sehingga ada 3 manusia yang ada di surga yang diubahkan oleh Tuhan. Baik sehidup-hidup maupun tubuhnya setelah mati diubah oleh Tuhan. Yang untuk menunjukkan bahwa itulah yang Tuhan kehendaki bagi manusia. Sudah Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Dia merancang kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk sebuah kekekalan. Mari kita lanjut membahas beberapa. Saudara, dari cerita Henok, maka kita belajar bahwa hidup dalam iman dan kekudusan adalah keharusan. Kalau saudara mau menikmati hidup yang kekal, maka hidup dalam iman dan kekudusan adalah sebuah keharusan. Katakan keharusan, saudara. Tadi kita melihat di ayat yang kita baca 2 kali Henok hidup bergaul dengan Allah, diulang. Sesuatu yang diulang merupakan pelajaran yang sangat penting, yang harus kita baca, yang harus kita cermati, dan kemudian kita hidupi. Saudara, hidup bergaul dengan Allah, ini sesuatu yang penting. Mari kita akan membahas beberapa hal ini. Di ayat 22 tadi dikatakan, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah dia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saya menemukan pelajaran iman di sini. Saudara, setelah Henok melahirkan anak-anaknya, Henok masih bergaul 300 tahun lagi. Apa maksud dari pelajaran iman ini? Banyak orang yang terhenti hidup teguh dalam Tuhan setelah mereka berumah tangga, punya anak, punya cucu. Dulu sebelum punya anak, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu punya anak, alasannya, waduh anak ini saya repot ngurusi anak. Sehingga berkuranglah imannya, berkuranglah kesetiaannya, kurang beribadah, kurang lagi melayani. Dari mulai kena kuman, kurang iman, jadi kumel, kurang melayani. Akhirnya kusam hidupnya. Apa itu kusam? Kurang semangat. Karena kurang semangat, banyak kutu datang. Apa itu kutu? Kurang bersekutu. Kurang beribadah. Dan akibatnya kena kurap. Kurang urapan. Enggak lagi disertai kuasa Tuhan. Banyak orang yang terhenti hidup imannya setelah mereka berumah tangga, punya istri, punya suami, membangun karir, kemudian sukses. Imannya berkurang. Ini sesuatu yang kurang bagus. Mari kita meneladani Henok yang hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah saudara sukses, setelah saudara berumah tangga, diberkati dengan anak, diberkati dengan cucu. Mari kita bergaul terus dengan Allah. Sampai Tuhan memanggil kita. Dan di ayat 23 tadi dikatakan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 65 tahun pertama selagi masih melajang, belum punya anak. Dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sisa hidupnya, Henok lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga dia diangkat ke surga. Dan di ayat 24 dikatakan, Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Allah. Saudara, fokus kita harus kepada kekekalan. Ini adalah hasil akhir dari perjalanan iman. Hidup kekal bersama Bapa. Saudara, jangan sampai kita ini yang dirancang untuk kekekalan, kita mengakhiri perjalanan hidup kita di dalam kebinasaan yang kekal. Kekekalan yang Tuhan masuk adalah kekekalan bersama Bapa di surga. Pagi ini kau yang sedang lemah imannya, ayo bangkit kembali saudara. Semangat lagi melayani Tuhan, semangat lagi setia kepada Tuhan. Tantanganmu besar, tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah dan layani adalah Tuhan yang lebih besar dari persoalan saudara. Mari bangkit iman pada pagi ini. Ketika kau mendengar firman Tuhan, biar terjadi kebangunan rohani, roh mau dihidupkan lagi. Saudara, mari kita belajar dari Henok di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat. Membangun kekudusan itu tentu adalah perjuangan yang tidak mudah. Henok juga hidup di angkatan yang tidak mudah, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, di generasi-generasi berikutnya, generasinya Kain, generasi anaknya Kain, hancur, moralnya rusak, mentalnya rusak. Mereka saling membunuh, saling melukai. Sama mungkin saudara berkata, Pak, tekananku berat, bagaimana saya mau sungguh-sungguh? Tekanannya besar, ancamannya saya kehilangan posisi, ancamannya saya kehilangan kawan. Ancamannya saya kehilangan nyaman.
Saudara, mari pagi ini kita belajar dari teladan Henokh. Bagaimana kunci menjaga kesucian dan imannya sepanjang hidupnya. Kita akan belajar bagaimana kekudusan Henokh dibangun, saudara. Yang pertama, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita baca kembali ayatnya 22, dikatakan dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah dia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara, 300 tahun hidup bergaul dengan Allah, itu tidak mudah. Di sepanjang sisa hidup kita, hidup bergaul dengan Allah itu tidak mudah. Tapi Henokh, bagaimana dia menjaga kualitas iman dan kekudusan hidupnya? Dia bergaul dengan Allah di tengah kesulitan hidupnya, di tengah persoalan hidupnya, di tengah tekanan hidup yang tidak mudah. Dia memilih hidup bergaul dengan Allah. Saudara, bergaul itu artinya hidup berteman, bersahabat. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kalau saudara hidup bergaul, berteman dengan Allah, dalam terjemahan bahasa Inggris, bergaul dengan Allah ditulis walk with God. Karena memang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dengan siapa? Saudara dan saya akan bergaul, berjalan, bersahabat. Siapa yang menjadi sahabat saudara? Nomor satu tentu Tuhan. Tapi engkau juga perlu punya sahabat-sahabat iman. Sehingga ketika engkau lemah, sahabatmu menguatkan, bukan menghakimi. Sahabatmu menemani, bukan menghakimi. Sahabatmu mendampingi, bukan menghakimi. Saudara yang dikasih Tuhan, pikirkan dengan siapa kita akan berjalan. Mari kita berjalan, bersahabat dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar. Terus bertumbuh dalam iman, dalam kekudusan, dalam kasih akan Dia, saudara. Apakah iman kita bertumbuh atau kita malah suka kambuh? Ada banyak orang menyedihkan, bukan imannya bertumbuh tapi sering kambuh dosanya. Tanya kepada diri saudara pagi ini, apakah engkau bertumbuh atau engkau kambuh? Kambuhnya mengulangi terus kelemahannya. Mari kita tidak kambuh tapi bertumbuh. Katakan bertumbuh. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya menyiapkan ini, ponakan saya juga nyeletuk lagi yang tadi saya katakan. Apa itu bergaul dan sekedar berdoa? Saudara, banyak orang, mereka bukan bergaul dengan Tuhan, sekedar berdoa. Saya ngomong kepada ponakan saya begini, waktu kamu punya sahabat, kamu bicara sendiri terus, atau kamu membiarkan temanmu juga bicara? Dia ngomong, oh iya ya, iyalah temanku harus juga saya mendengarkan dia berbicara. Kalau engkau bersahabat, berteman, maka engkau tidak sekedar meminta kan, saya kepada keponakan saya, engkau juga akan memberi. Itu namanya bergaul, itu namanya bersahabat. Ada banyak orang sekedar berdoa, tapi dia tidak bergaul. Saudara bicara tentang bergaul, itu bicara tentang relasi, bukan sekedar religi, bukan agamawi semata. Engkau bisa datang ke gereja, beribadah, memberi persembahan, tapi engkau tidak punya relasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara bergaul, bicara bukan sekedar tahu, tapi juga kenal. Apa itu kenal, saudara? Kenal itu terjadi, kenal itu bicara tentang pengalaman. Kalau tahu itu cuma data. Saya tahu Pak Jokowi presiden kita, oh anaknya sekian, tinggalnya di sini, dia dulu pengusaha. Kita tahu kita punya data. Tapi kita tidak kenal dia, bukan? Kita hanya tahu. Pada waktu kita ketemu Pak Jokowi saya tahu anaknya Bapak pengusaha kayu. Tapi beliau tidak kenal kita. Itu bukan bergaul. Tapi bergaul teman-temannya, orang-orang dekat bersama beliau setiap hari. Bisa saling sapa, saling ketawa, bisa main bola bersama, bisa lucu-lucuan bersama. Anaknya, cucunya bisa peluk beliau tanpa pakai syarat apa-apa, datang beli kepada beliau karena anaknya. Itu yang namanya bergaul, itu yang namanya kenal. Jangan sampai kita cuma punya pengetahuan, punya data, tapi kita tidak kenal Tuhan. Saudara, kita bisa tahu tentang Tuhan. Kita bisa tahu istilah teologi sekalipun, tapi kenal. Saya kadang-kadang tersentuh, terharu, terinspirasi oleh orang-orang yang tidak punya pendidikan teologi,
tidak punya, dia cuma modalnya baca Alkitab, berdoa sama Tuhan setiap hari. Tapi dia jauh lebih kenal mungkin dari saya yang pendeta, yang punya pengetahuan Alkitab lebih banyak. Tapi orang-orang yang sederhana ini, saya belajar dari anak-anak kecil. Saya suka dekat dengan anak-anak. Karena dari mereka lah saya belajar ketulusan, kemurnian, dan pengenalan akan Tuhan. Anak kita begitu dikasih tahu, nak, nanti Tuhan tolong. Oh, biar lagi masih sakit, dia langsung berdoa, sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, kenali Tuhanmu, bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Kita perlu membedakan. Saudara, bergaul berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Hal ini berarti Henok memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia dekat, dia bergaul. Kenal Tuhan. Saya tadi pagi ngobrol di tengah persiapan ini dengan keponakan saya sambil persiapan ke sekolah minggu. Sampai istri saya ketakutan, ponakan saya telat gara-gara ngobrol tentang ini. Saudara, saya ngomong, kamu bisa dengar suara Tuhan. Saya cerita, bisa lewat firman yang kita baca, maupun lewat suara yang Tuhan sampaikan. Lewat damai sejahtera di hati. Saya ngomong, kamu pernah enggak? Waktu kamu salah, kamu bohong, kamu nakal, hatimu enggak ada damai. Dia manggut-manggut. Ya itu cara Tuhan bicara. Lewat damai sejahtera di hati. Atau seperti saya pernah alami, saya cerita. Satu kali saya depresi bertahun-tahun. Dan satu kali saya protes sama Tuhan. Kenapa hidupku sulit? Kenapa hidupku seperti Yusuf yang gelap tercebur ke sumur, tidak tahu kemana, tidak tahu melangkah kemana dan gelap gulita. Saya hanya bisa lihat ke atas. Dan tiba-tiba ada suara halus, itu tahun 98 akhir, yang membuat saya tahu bahwa saya dipanggil Tuhan sepenuh waktu melayani. Tiba-tiba ada suara, di tengah saya lagi gemuruh protes, kenapa Tuhan tutup jalan hidupku. Tiba-tiba suara yang begitu lembut di hati. Ya memang aku panggil kau di ladangku. Tiba-tiba pergolakan yang puluhan tahun. Kebingungan itu reda. Dan saya berserah kepada Tuhan. Saudara, saya bukan pendeta keluaran, pendeta kejadian. Saya pendeta kejadian. Saya bukan keluaran sekolah teologi. Saya tidak punya gelar yang tinggi. Saya pendeta kejadian karena banyak dibentuk oleh Tuhan. Di saat itulah saya menyerah. Dan ini tahun ke-26 saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu sebagai pendeta. Saya tidak pernah menyesali panggilan saya. Sekalipun setelah jadi pendeta, pergumulannya lebih gila lagi. Tekanannya luar biasa. Tapi kalau engkau tahu panggilan Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan sepenuh, iman itu membuat engkau berkemenang dari sebuah tekanan. Saya ada di hadapan saudara, itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Berulang kali, benarkah saya ada di tempat seperti ini Tuhan? Hampir mengundurkan diri. Tapi firman Tuhan meneguhkan dan saya lebih percaya kepada kata Tuhan dibanding apa kata diri sendiri. Saudara, kita perlu bergaul dengan Tuhan dan memiliki pengalaman bersama Tuhan. Dan melalui bergaul bersama Tuhan, saudara kenal Tuhan, engkau menemukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Poin yang kedua, selain bergaul, Henok itu hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca ayatnya di Ibrani 11 ayat 5. Dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Saudara, Henok diangkat oleh Tuhan. Sebab sebelum dia terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Berkenan berarti menyenangkan hati karena hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Dalam konteks ini adalah pihak Tuhan. Menyenangkan hati karena hidup sesuai, melakukan, hidup seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang diharapkan oleh Tuhan. Berkenan kepada Allah berarti hidup menyenangkan Allah. Hidup berkenan bisa kita jalani dengan cara kita taat dan setia. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, kehendak Tuhan itu bisa kita temukan lewat firman yang kita baca. Melalui tuntunan Roh Kudus atau melalui suara Tuhan yang berbicara melewat hamba-hamba Tuhan. Satu kali di tengah pergumulan yang begitu berat,
Saya hanya berdoa kepada Tuhan, tekananku berat sekali. Tolong, aku tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku mau tetap lurus di jalanmu, tapi aku berat sekali Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya. 2 minggu kemudian, di tengah sebuah acara, seminar, pembicaranya begitu fasih, begitu powerful, menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan. Saya sesudah selesai seminar, saya dekati hamba Tuhan ini, Pak, bisa berdoa buat saya. Apa yang saya bisa doakan? Pak, saya rindu seperti bisa mengajar, disertai power seperti Bapak tadi. Tolong Pak doakan supaya ketularan, dapat impartasi. Karena saya tahu saya tidak fasih saudara, saya tidak pintar bicara. Saya orang yang minderan kadang-kadang gak pede. Dan oke, saya doa ya. Tiba-tiba beliau berdoa seperti kata-kata doa selama 2 minggu yang sedang saya pergumul. Beliau berkata, Tuhan kau lihat hamba Tuhan ini, ada banyak hal yang membuat dia bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Penuh banyak tekanan. Namun hambamu ini tidak mau. Saya kaget saudara. Kok bisa-bisanya kata-kata doa saya yang saya ucapkan pribadi bahkan istriku saja tidak tahu. Itu bisa muncul di mulut hamba Tuhan ini. Saya tersentak kaget dan tiba-tiba ada suara halus. Aku tahu kan, aku lihat loh kesusahanmu. Seperti seorang bapak lagi memandang dengan senyum sambil berkata, jangan berkata seolah-olah aku tidak tahu. Aku tahu loh, aku tahu kesusahan saudara. Hari itu saya dijamah Tuhan dengan cara yang tidak pernah terjadi seumur hidup saya. Saya dilawat Tuhan, sampai saya tidak bisa tahan untuk tidak menangis. Bukan sekedar meneteskan air mata. Saya menangis terseduh-seduh di hadirat Tuhan. Itu cara Tuhan bicara. Pagi ini saudara, kalau engkau sedang punya pergumulan, tetaplah beriman. Semoga engkau mendengarkan suara Tuhan. Dari pelajaran ayat yang kita baca tadi, bahwa Henok mendapat kesaksian. Itu karena Tuhan memberi kesaksian bahwa dia berkenan kepadanya. Apakah Tuhan bisa memberi kesaksian kepada kita bahwa dia berkenan kepada kita karena kita beriman, kita menjaga kekudusan dan kita hidup bergaul dengan Tuhan. Semoga kesaksian surgawi tercurah kepada setiap kita bahwa Tuhan berkenan. Tuhan berkenan kepada saudara. Semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapannya. Mari kita selaras dengan Tuhan. Dari berkenan inilah menyenangkan hati Tuhan. Favor, perkenanan tercurah. Kasih karunia itu tanpa syarat. Namun favor terjadi saat kita menyenangkan hati Tuhan. Favor, perkenanan waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara hidup yang seturut dengan jalan-jalannya. Saudara, kita diampuni tanpa syarat oleh Tuhan. Tapi berkat itu bersyarat. Kalau engkau mau menerima berkat Tuhan, mari senangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan benar-benar senang kepada kita. Dia memberi kesaksian kepada kita bahwa dia berkenan kepada kita. Poin yang ketiga, bagaimana teladan Henok dalam menjaga iman dan kekudusannya. Dia hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Henok sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6 yang juga menjadi ayat tema bulan ini di gereja ini. Tadi dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita perlu punya iman, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berpaling artinya mencari atau datang mendekat. Saudara, kita perlu datang mendekat dan mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Kalau engkau sedang terlibat dengan okultisme, jimat, praktek perdukunan, bertobat pagi ini, engkau datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan untuk mencari Dia, agar kita berkenan di matanya. Saudara, mencari Tuhan, biasanya kita mencari untuk sesuatu yang hilang. Ini bukan berarti Tuhan itu hilang, melainkan kita yang kehilangan Dia. Bukan Tuhan itu menghilang, bukan Tuhan itu tidak kelihatan. Kita yang kehilangan Dia. Mari kita berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan, supaya kita menemukan Dia. Kan bukan Tuhan menghilang, tapi kita yang kehilangan Tuhan. Kenapa kita kehilangan Tuhan?
Karena kita tidak beriman kepadanya, kita tidak menghormati, kita tidak mendahulukan dia. Ada begitu banyak orang tidak mendahulukan Tuhannya. Tapi hartanya, anaknya, istrinya. Mari prioritaskan Tuhan di atas semua hal. Bukan berarti kita boleh menelantarkan orang tua, anak kita, pekerja. Bukan. Tapi prioritaskan Tuhan. Kasihi Tuhanmu melebihi apapun yang lain. Dahulukan dia. Artinya Tuhan jadi ada di tempat pertama. Tadi dikatakan dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Apa itu upah? Upah itu hasil sebagai akibat dari sebuah perbuatan. Imbalan. Saudara, kalau engkau mau menerima upah dari Tuhan, lakukan sesuatu buat Tuhan. Yaitu lewat beriman yang sungguh-sungguh. Menjaga kekudusan. Kepada orang-orang yang setia, Tuhan menyatakan diri sebagai pemberi upah. Saudara, satu kali ketika Abraham setelah mengalahkan raja-raja yang menawan Lot dan orang-orang di Sodom, dan setelah dia memberikan persepuluhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berkata begini, Abraham, akulah perisaimu. Jangan takut, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Akulah pemberi upahmu. Saudara, takut itu manusiawi. Tuhan akan menjumpai saudara seperti dia menjumpai Abraham yang sedang takut. Aku perisaimu. Saudara, unik kan? Setelah berperang menang dan memberi persembahan kepada Melkisedek, 1/10 dari semua rampasan, itu adalah persepuluhan pra-Taurat. Jadi persepuluhan itu tidak terhubung dengan Taurat sebenarnya. Sampai hari ini, perpuluhan masih berlaku karena perpuluhan ada jauh sebelum perjanjian Sinai. Abraham memberikan kepada Melkisedek, yaitu tokoh yang diidentikan dengan Yesus. Karena dikatakan dia Raja Salem dan Raja Kebenaran. Melkisedek itu Raja Damai Sejahtera, Raja Kebenaran. Itu identik dengan Yesus, imamatnya tidak beralih kepada siapapun. Dan Abraham ketakutan. Setelah kita sungguh-sungguh memenangkan perang, membawa persembahan kepada kita, ada takut. Tapi Tuhan datang menjumpai Abraham. Jangan takut Abraham, aku perisaimu. Waktu engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, dengan membawa persembahanmu kepada Tuhan, itu bersama dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham begini, aku perisaimu. Kalau engkau mempercayakan dirimu kepada Tuhan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberi berkat. Tadi dikatakan sungguh-sungguh artinya tidak main-main, serius dengan segenap hati. Mari kita serius mencari Tuhan. Saudara, kalau engkau serius mencari Tuhan, engkau tidak akan sembarangan ketika memasuki jam-jam ibadah. Hari-hari ibadah, hari-hari saat teduhmu. Engkau tidak akan telat datang ke gereja, asal-asalan beribadah, apalagi membawa persembahan, asal-asalan menyembah. Engkau akan serius dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan, saudara, juga berarti menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya. Bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Engkau perlu aktif, menunjukkan keaktifanmu. Mencari Tuhan juga berarti mengutamakan dia dalam semua segi kehidupan. Mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegur oleh Tuhan. Itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Rela ditegur. Hari ini pendeta itu banyak kesulitan mau khotbah, saudara. Kadang kami nggak tahu persoalannya, tapi kita dianggap ancaman. Karena seringkali Roh Kudus menyingkapkan apa yang terselubung lewat mimbar. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan dan menemplak hidup saudara, maka rohmu bangkit, imanmu pulih, bukan malah justru saudara melempari dengan batu pembicaranya. Artinya saudara mencelakakan, menggosipkan, memfitnah, meninggalkan pembicaranya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan memiliki kelembutan hati. Saya sedang memasuk penghujung, mari kita kembali ke ayat tema kita. Ayat tema kita di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan lewat iman kita berkenan dan lewat iman kita juga menerima upah dari Tuhan. Apa itu upah tadi? Sesuatu yang terjadi sebagai hasil, sebagai akibat dari perbuatan. Adakah iman dan tindakan saudara di dalam iman itu menghasilkan upah? Karena Tuhan mau memberi upah. Mari miliki iman yang hidup. Iman yang hidup yang tadi kita belajar tentang Henok. Karena melaluinya kita hidup dalam perkenanannya Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan. Dan juga kita menerima upah dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saya sudah selesai. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Karena ini minggu pertama di awal bulan. Kiranya saudara sudah mempersiapkan. Kalau belum, saudara bisa pause sebentar. Dan kemudian saudara mengambil. Mari saudara, karena bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus itu penting. Mari kita berdoa dan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang iman dan kekudusan Henok. Kami mau meneladani imannya Tuhan. Bagaimana dia bergaul dengan Allah. Bagaimana dia hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana dia sungguh-sungguh mencari Allah. Ampuni dosa kami Tuhan. Kalau seringkali kami tidak menganggap iman dan kekudusan itu sebagai sesuatu yang utama. Pagi ini kami mau belajar membangun hidup oleh iman dan membangun hidup dalam kekudusan. Sekalipun kami sering gagal, kami mau tertuju kepada kekudusan Allah. Kami mau bangkit kembali. Kami mau berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan penyakitnya, dengan persoalan hidupnya, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami bawa pergumulan mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan, menuntun, memberikan kelepasan, jalan keluar, pertolongan yang ajaib. Bahkan mereka sedang bergumul dengan tagihan, dengan keuangan yang berat. Kami berdoa, bukakan pintu berkat, jalan keluar, supaya melaluinya mereka tahu bahwa Tuhan memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan, kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pagi ini, melalui sarana yang kami pakai, roti dan minuman. Kami mengakui tubuh dan darah Yesus, bahwa tubuh dan darah Yesus telah diserahkan bagi kami. Dan pagi ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dan mengakuinya, bahwa roti yang kami akan makan dan anggur yang kami minum adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudara, siapkan roti di tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa perjamuan kudus pagi ini, roti yang akan kita makan, menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin Tuhan, kami percaya ini tubuh-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh, kami menjadi sembuh. Sembuh dari dosa, sembuh dari penyakit. Karena Yesus juga telah memikul penyakit kami di dalam tubuh-Mu supaya kami menerima mujizat, supaya kami terima kesembuhan. Kami percaya, kami mengingat korban-Mu ini dan menghargainya. Dan kami menyerahkan diri kami Tuhan untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan roti, anggur di tangan kita saudara. Minuman yang saudara pakai. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan. Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara bahwa minuman yang kita pakai menjadi saran ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan memeteraikan kita? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin Tuhan, kami percaya darah-Mu dicurahkan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan sekedar peringatan, tapi darah Yesus telah memeteraikan kami. Dan pagi ini kami bersekutu dengan darah-Mu. Kami ditahirkan, disucikan, ditebus jadi milik Kristus. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan, kami bersyukur, kami mensyukuri rahmat-Mu ini dengan berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Berkati umat-Mu, tolong umat-Mu. Kami juga berdoa buat kota dan bangsa kami di tengah masa persiapan pemilu ini. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran tercurah atas bangsa ini. Beri kami pemimpin yang benar, beri pemimpin kami yang tepat. Berkati proses pemilihan ini supaya berjalan dengan aman. Semua rencana iblis dibatalkan di dalam nama Yesus. Lindungi bangsa dan negara kami dari bencana, dari tulah apapun. Kami minta pengampunan terus untuk semua dosa dan kejahatan bangsa ini. Kiranya anugerah Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.